Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia, yang penting takut kepada Allah. Bisa gunung, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau aku turunkan Al-Quran kepada gunung, niscaya kamu lihat gunung itu terpecah karena takutnya kepadaku. Gunung itu takut kepada Allah, maka dia ulama. Dan saya ini usum, wong Quran kok ditafsiri menurut mata ini. Mengenai kulo nu bingung, zaman akhir bingung. Wong kajian tafsir kok ora ana kitab terus piye? Wong sing wong mondok puluhan tahun ora mesti alim, kono ora tau mondok kok terus mengkaji tafsir piye? Kowe husnudzon kok haram, husnudzon gak meyakinkan, bingung kan? Kowe milih dia yo, husnudzon apa suudzon? Suudzon haram. Ayo milih dia. Husnudzon bodoh zaman akhir kok husnudzon. Ayo milih dia. Roh potongan wong ngono iku milih husnudzon apa suudzon? Ayo jawab ngaco. Apa bainahuma ora ana hukum bainahuma. Suki terus dadi ulama ngono kan yo kita iki terus kok dijuntrunge ngono. Alim aja enggak, apalagi ulama. Sugi Nur Ustadz abal-abal, Ustadz kaleng-kaleng yang bernama Sugi Nur ya. Sugi Nur ini ternyata dulu sales pembalut wanita. Dia itu tidak pernah belajar di pesantren, tidak ada kiai yang mengajarkan dia, juga dia tidak pernah belajar agama yang baik dan benar. Makanya mulut dia, kualitas isi ceramah dia itu selalu rendah, ya, selalu nyampah. Ya, beredar unggahan video Sugi Nur Raharja atau yang dikenal dengan sebutan Gus Nur yang diduga mentafsirkan Al-Quran asal-asalan dan membuat Gus Baha murka. Melalui unggahan video di akun TikTok Yanse962, Gus Nur terlihat sedang berceramah dan ia tengah mentafsirkan salah satu ayat Al-Quran. Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia, yang penting takut kepada Allah, kata Gus Nur. Menanggapi tafsiran Gus Nur soal ulama tersebut membuat Gus Baha angkat suara. Gus Baha pun tak segan menyemprot Gus Nur karena ia asal-asalan dalam mentafsirkan salah satu ayat Al-Quran. Kacau nggak kira-kira? Ya kacau, orang membaca tafsir memakai pendapatnya sendiri itu sama dengan memesan satu tiket ke neraka, ujar Gus Baha. Gus Baha pun menegaskan bahwa seseorang tidak boleh mentafsirkan Al-Quran menggunakan pemikiran sendiri, harus menggunakan rujukan dari kitab-kitab. Percaya deh sama saya, kalau berani mengajar tafsir, mengajarlah dengan kitab saja, berarti kamu membaca pendapatnya Imam Syuyuti, karena Imam Syuyuti mewakili pendapatnya guru yang nasabnya sampai ke Rasulullah. Seminar tafsir tanpa kitab, mau ngomong pendapatmu atau pendapatnya Tuhan. Syariat kok menurut saya gimana itu ya, kayak perlu diislamkan lagi tuh, kata Gus Baha. Ya, ulama berusia 51 tahun itu pun lantas mengingatkan Gus Nur bahwa mentafsirkan Al-Quran atau hadis merupakan sesuatu yang sakral, sehingga tidak boleh sembarangan. Lewat unggahan video di akun TikTok @yansen962, Gus Nur terlihat sedang berceramah dan ia tengah mentafsirkan salah satu ayat Al-Quran. Gus Nur mengatakan berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia, yang penting takut kepada Allah, kata Gus Nur. Menanggapi tafsiran Gus Nur soal ulama tersebut membuat Gus Baha memang angkat suara. Gus Baha pun tak segan menyemprot Gus Nur karena ia asal-asalan dalam mentafsirkan salah satu ayat Al-Quran. Gus Baha mengatakan gak boleh seperti itu, kita harus terlatih dengan sanad. Semisal saya belajar tafsir dari Mbah Mun. Nah, Mbah Mun itu murid dari Syed Alawi yang keahlian spesialnya di tafsir, tandas Gus Baha. Sontak saja memang unggahan video itu pun langsung diserbu komentar warganet. Tidak sedikit dari mereka yang mengecam Gus Nur karena telah asal-asalan dalam mentafsirkan Al-Quran. Benar kan kata Gus Nur, akan ada masa bukan keluarga pesantren ngajinya nggak jelas, gurunya nggak jelas dipanggil Ustadz. Ucap akun @abah6. Sugi itu kok ada yang ngangkat jadi Ustadz ya? Emang belajarnya di mana? Heran tuh aku, kata Den Bagus. Atau akun lain dengan nama Ramane yang mengatakan dengan cara dalilnya aja sudah lucu. Mungkin belajar pakai tulisan ABC bukan tulisan Arab buru-buru tajwid. Ungkap akun @ramane. Atau akun @dandam yang mengatakan, wah beginilah nih ulama nggak berilmu yang menafsirkan seenak-senyak sendiri. Malulah ya kalau dengerin itu Gus Baha. Ya, semoga saja didengar Sugi Nur agar bisa belajar dari Gus Baha. Timpal akun @user3248. Lalu, bagaimana Sugi Nur membuat orang geram akibat ulahnya? Salah satu alasan saya kuliah di Jakarta supaya bisa ikut audisi dai. Pas waktu lulus aliyah, saya lagi demen-demennya pidato. Selama menunggu tanggal masuk kuliah, saya bahkan secara khusus kursus ceramah ke bapak saya, menimba humor-humor segar ala NU. Begitu juga dalil-dalil penting yang harus ada dalam ceramah.
Lumayan juga pusingnya. Saya harus menghafal 40 hadis Arba'in Nawawi, ayat penting dan beberapa kaidah usul fiqh, tapi tolong jangan ditanya lagi sekarang, sudah banyak yang lupa. Namun setelah masuk kuliah di UIN, minat ikut audisi dai itu luntur. Saya beralih ke pengen jadi guru ngaji, mengajar alif ba ta. Lebih kurang setahun saya jadi guru ngaji private. Lalu saya berhenti menjadi guru ngaji setelah menyadari kelakuan saya semakin buruk. Sholatnya bolong-bolong, puasa Ramadan gak penuh dan sebagainya. Seperti kata kiai saya di pesantren Denanyar dulu, sebelum mengajarkan agama sebaiknya membenahi diri sendiri. Karena amar ma'ruf kepada orang lain harus dibarengi nahi mungkar ke dalam diri sendiri. Ayo diwalik dong, supaya awakmu iso rumongso, ora rumongso iso, kata Kiai Imam Harmain. Maka saya putuskan untuk memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Daripada selalu merasa benar dan mendakwa orang lain sebagai salah satu atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, susah memang ya. Dan hari ini saya merasa pesan kiai saya itu relevan kembali setelah berkeliaran di lini masa berita seorang yang bernama Sugi Nur alias Gus Nur yang berdakwah dengan konten salah. Dia menyuruh jamaahnya untuk melihat surat Al-Isra ayat 176, padahal ayat itu hanya 111 dan benar saja yang dia baca adalah surat Al-A'raf ayat 176. Husnuzan saya, dia saat itu sedang lupa mungkin ya. Jadi dalam Islam orang lupa nggak terkena hukuman, jadi harus diingatkan saja lalu dimaafkan. Nah berhubung hujatan kepadanya di lini masa ternyata sangat banyak, saya jadi kepo kejadian aslinya. Saya telusuri berita ini dan akhirnya menemukan video ceramah aslinya. Benar, dia salah kutip, dia baca surat Al-A'raf bukan Al-Isra. Jadi tidak ada masalah soal itu. Yang bikin saya gregetan dan menurut saya nggak tepat adalah ia menggunakan ayat tersebut sebagai pembenaran mengolok pendukung Jokowi sebagai cebong. Nah, sebuah hal yang diprotes salah satu ibu-ibu jamaahnya. Sudah begitu, rupanya ayat tersebut sengaja dipotong. Walah, saya jadi ingat dawuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang kebiasaan kaum Khawarij. Kalimatul haq uridu biha al-batilu. Menggunakan kalimat yang hak atau Al-Quran dan hadis untuk tujuan kebatilan, maka nilainya batil, apalagi disertai dengan pemotongan ayat yang bagi banyak ulama dosa karena mempermainkan kalamullah. Saya jadi paham kenapa dia begitu dikecam. Rupanya ada video lain juga, isinya dia berceramah menyebut Islam Nusantara yang digaungkan NU itu sesat, melenceng dari Islam. Saya nggak masalah dengan pendapatnya itu. Barangkali pandangan keagamaannya memang beda dengan NU. Dalam Islam, perbedaan pandangan itu dibenarkan. Kok nggak masalah? Malah dipandang sebagai rahmat. Islam, seperti dikatakan Nasar Hamid Abu Zaid, memang darun nash, peradaban teks. Maka sangat mungkin antara ulama satu dengan lainnya punya penafsiran berbeda terhadap suatu teks dalam berijtihad dan membuat fatwa. Hanya saja yang harus dicatat tebal-tebal adalah dalam menafsirkan teks, alih-alih membuat hukum dan pandangan keagamaan, mestilah seseorang tersebut menguasai dasar-dasar keilmuan agama yang cakap, seperti tata bahasa Arab, ilmu usul fiqh, mustalul hadis, mantik, tasawuf, dan lain-lain, yang gak ngawur nantinya. Bahkan dalam mukadimah kitab Jurumiyah fi ilmi lugatil Arabiyah, yaitu sebuah kitab dasar tata bahasa Arab yang mafhum digunakan di pesantren, dikatakan bahwa seorang yang menafsirkan Al-Quran tanpa menguasai ilmu tata bahasa Arab tempatnya berada di neraka yang paling dasar. Itu cuma menafsirkan loh ya, belum sampai membuat hukum nih, apalagi sengaja memotong ayat tertentu untuk suatu pembenaran kebatilan. Ya, beredar unggahan video Sugi Nur Rahadja atau yang dikenal dengan sebutan Gus Nur yang diduga mentafsirkan Al-Quran asal-asalan dan membuat Gus Baha murka. Melalui unggahan video di akun TikTok Yanse962, Gus Nur terlihat sedang berceramah dan ia tengah mentafsirkan salah satu ayat Al-Quran. Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia, yang penting takut kepada Allah, kata Gus Nur. Menanggapi tafsiran Gus Nur soal ulama tersebut membuat Gus Baha angkat suara. Gus Baha pun tak segan menyemprot Gus Nur karena ia asal-asalan dalam mentafsirkan salah satu ayat Al-Quran. Kacau nggak kira-kira? Ya kacau, orang membaca tafsir memakai pendapatnya sendiri itu sama dengan memesan satu tiket ke neraka, ujar Gus Baha.